Kayaknya rendang terenak yang pernah gue buat deh. Halo guys, selamat datang di 30 hari memasak masakan rumahan. Hari ini temanya adalah Padang. Tapi of course kalau dengar kata Padang pasti masaknya lama dan ribet. Tapi tenang para bunda, kan hari ini kita akan menggunakan bumbu-bumbu instan. Dan pasti para bunda sering pakai bumbu instan kan? Jadi jangan malu-malu untuk menggunakan bumbu instan untuk membuat masakan jadi lebih cepat, tapi tetap enak. Ayo kita mulai. Oke, jadi kita akan buat dulu rendangnya, karena rendang yang paling takes time, paling lama. Ini gue pakai bumbu raciknya dari si Indofood ya. Tapi ini nggak di-endorse, jadi kalian bisa pakai favorit kalian. Ada juga bumbu merek bambu enak, merek apa lagi yang enak? Yang gue coba baru dua. Oh, Munich juga enak. Tapi hari ini kita pakai Indofood. Sih, nggak di-endorse karena gue sebut semua brand. Oke, jadi ini hari ini gue kecewa dengan Johan karena dia tidak memberikan sengkel. Ini adalah daging rendang. Jadi teksturnya pasti lebih agak alot, tapi harusnya kalau dimasak rendang ya memang dia bisa menjadi empuk. Nah, ini gue menggunakan teknik western sedikit, jadi dagingnya biar lebih keluar rasanya. Kita akan goreng tipis atau bahasanya di-sear. Ini perlu nggak perlu, jadi terserah bunda. Masukin begitu minyak udah panas. Nah, kita mau coklat kayak gini guys. Dari wanginya aja tuh udah beda pasti. Jadi buat para teman-teman orang Padang, tenang, ini tidak bermaksud untuk menodai resep otentik. Ini cuman sedikit tweak dari versi gue. Chill. Nah, sekarang kita masukin ini bumbu instannya. 1 bungkus cukup untuk 1/2 kilo katanya. Terus tetap kita juga masukin bumbu aromatik seperti daun jeruk, pakai serai juga, lengkuas, jahe, sama ada bunga lawang, 1 aja. Nah, ini yang nggak kalah penting daun pandan. Walaupun ini instan, tapi tetap harus niat bumbunya. Dan juga daun kari. And then baru kita masukin santan. Nah, santannya juga bisa pakai yang instan kayak gue. Gue masukin 200 ml aja cukup. Sama air guys. Untuk airnya itu sekitar 1/2 liter aja cukup. Kita akan masak sampai benar-benar kering seperti rendang. Dan juga semua kuah santan dan juga bumbunya tuh menyerap ke dalam si daging. Dan ini udah, kalian tinggal tungguin aja sampai dia jadi rendang pokoknya. Per 10 menit kalian aduk pelan-pelan, apinya sedang aja, jangan terlalu panas. Next, kita akan lanjut untuk bikin ini gulai daun singkong plus telur. Jadi kalau gue makan nasi Padang tuh kalau pakai rendang doang nggak pakai telur tuh kayak nanggung gitu dosanya. Jadi sekaligus aja gue bikin si gulai singkong plus ada telurnya. Jadi rebus dulu telurnya bunda. Kalau belum direbus ya, lalu dikupas. Dan sekarang kita akan langsung masak. Nah, untuk daun singkongnya ini karena bumbunya pakai bumbu instan juga, ini gue pakai bumbu gulai ayam. Tahu udah cocok atau enggak? Tapi feeling gue cocok sih. Baunya tadi udah enak yang rendang, nggak tahu yang ini. Kita masukin aja bumbunya kan udah jadi ya enggak. Ini udah matang jadi nggak perlu tumis-tumis lagi. Terus tetap ada daun aromatiknya, ya, daun jeruk, sahalam, serai. Terus gue tambah juga bubuk kunyit sedikit biar kuningnya bagus. Nah, ini kita akan tumis sebentar. Kenapa? Karena daunnya ini kan mentah aromatiknya. Jadi biar dia wangi juga gitu. Sedikit minyak boleh. Terus kita masukin air. Santan. Sekitar 200 ml dulu. Aduk-aduk sejenak. Nah, kalau udah simmering kayak gini, kita masukin langsung daun singkong. Ini daun singkong udah dicuci. Ini gue sobek dikit biar nggak terlalu panjang. Ya, tenang, dia akan menciut dalam sekejap. Kalian kalau mau rebus dulu boleh daun singkongnya, gue nggak usah. Gue suka rasa pahit dari daun singkongnya itu bener-bener menyatu dengan si santan. Nah, ini gue tambahin lagi air karena airnya masih terlalu dikit. Ya. Nah, ini udah setengah jalan, terus si singkong juga udah setengah jalan. Ini gue tambahin garam 1
1 sendok teh karena tadi bumbu instannya juga udah asin guys. Nah ini juga sama, kurang asin jadi gue tambahin setengah sendok teh. Garam, ada gula dikit, sama sedikit kaldu ayam. Dah, cukup. Oh lada. Terus begitu udah setengah jalan kayaknya nih ya, gue masukin telur. Dan juga gue kepikiran tambahin kecombrang. Jadi kalau waktu gue makan di pagi sore tuh ada sedikit kecombrang ya di singkongnya. Sama ada apa tuh namanya dia? Lenca. Biasa ada lenca, cuman kita nggak pakai lenca hari ini. Ini optional, tapi menurut gue kecombrang di dalamnya tuh kayak magician banget gitu loh. Kok magician sih? Magical. Basically ini sebenarnya dua-duanya udah tinggal tunggu aja bun. Ini udah matang, sebenarnya udah bisa dinikmatin. Cuman kalau gue suka makan daun singkongnya itu yang udah bener-bener kayak lembut banget gitu. Kalau ini masih ada seratnya, tapi udah oke dimakan. Kalau ini masih jadi kayak gulai. Dari gulai lama-lama jadi kalio abis itu jadi rendang. Takes time, jadi sabar aja bun. Lagi pula dagingnya masih atos, masih keras. Jadi sampai jadi rendang, hopefully dagingnya ini udah empuk. Kurang lebih setengah jam lagi. Nah ini udah jadi rendang ya. Dari mana taunya bumbunya semua udah kering. Walaupun halus karena memang kita nggak pakai parutan kelapa juga. Ini bumbu instan. Dan juga minyaknya semua udah keluar nih guys. Ya, ini udah nggak bisa lebih dari ini. Kalau dari ini biasa jadi agak gosong takutnya. Malah terlalu kering nggak enak sih. Karena gue pengen bumbunya ini nempel ke nasi gue nanti. Jadi kita angkat sekarang. Nah sekarang ini juga udah mateng ya, daunnya juga udah empuk kesukaan gue nih, sesuai selera gue, dan kita akan sajikan. Let's go. Langsung takis, ambil sedikit minyak-minyaknya. Oh ya, sikat singkong. Kuahnya pakai yang telur. Langsung kita sikat rendangnya dulu ya. Tahu nggak guys, ini yang kurang apa? Cuman sambal hijau. Oh, gila empuk banget lihat nih. Kayaknya rendang terenak yang pernah gue buat dah. Thanks to bumbu instan. I love you. Tuan singkongnya kurang empuk dikit guys. Tapi rasa kecombrang sama bumbunya semua gak enak banget cuy. Gue gak bisa bilang ini otentik Padang, tapi gue bisa bilang ini proper. And proper is all you need. Telur. Dan wajib buat disiram. Like that. Kacau hari ini. Itu aja bunda, langsung aja di cook resep ada di bawah ya. Ini simple banget, enak banget. Gua mau bangga tapi bingung karena ini bumbu instan. Tapi swear, ini kalian mesti cobain. Boleh pakai bumbu instan apapun yang kalian suka. Tadi gua pakai Indofood ya. Dan Indofood, you're welcome. Gue Bagus, bye bye.